Eskom Enkom, atau yang mewakili yang terhormat Bapak pengajar praktek pendamping guru penggerak Bapak Firman Bayu Wahdan SPD, Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Sarirejo, mohon maaf Bapak Adi selaku calon guru penggerak di SMK Negeri 1 Sarirejo, Bapak Ibu semua yang berbahagia. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan Bismillah sehingga kita nanti mendapatkan kelancaran dalam kegiatan praktek calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lamongan ini. Marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya yakni nanti ada sambutan. Sambutan yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Suwarno Eskom selaku Wakasek Humas SMK Negeri 1 Sarirejo. Kepada Bapak Suwarno Eskom, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Firman Bayu Wahdan Setiawan, Sarjana Pendidikan, selaku pengajar praktek pendamping calon guru penggerak angkatan 11 yang saat ini Pak Adi adalah calonnya. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Muhammad Adi Askuring Baranuri SPD selaku calon guru penggerak angkatan yang ke-11. Kebetulan di beliau ini dinasnya di SMK Negeri 1 Sarirejo Lamongan. Dan rekan-rekan Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan ini yang saya hormati. Bersyukur kita di pagi hari ini kita diberikan banyak sekali kenikmatan, nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang, dan yang terpenting adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita di sini bisa berkumpul untuk menghadiri kegiatan pendampingan individu yang kedua yang nanti akan disampaikan oleh Pak Hadi dan Pak Firman Bayu Wahdan Setiawan sebagai pengajar praktik pendamping calon guru penggerak angkatan 11. Tentunya kegiatan ini sebisa mungkin dapat memotivasi diri kita, Bapak Ibu guru semua, sehingga nanti banyak mendapatkan hal-hal yang terbaik di sekolah ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi saya lupa, saya mewakili Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sarirejo, Bapak Roni Yusuf Nasution Eskom Enkom, yang pada kesempatan hari ini, pagi ini beliau ada kegiatan kedinasan, sehingga beliau tadi mewakilkan kepada saya untuk mewakili kegiatan ini. Saya lanjutkan. Jadi kembali lagi kegiatan calon guru penggerak angkatan yang 11 ini, informasinya adalah yang terakhir ya Pak Taibin. Jadi semoga kegiatan ini yang terakhir ini bisa memotivasi kita, bisa merubah nanti model-model pembelajaran yang akan dipelajari oleh Pak Adi tentunya di kegiatan calon guru penggerak angkatan yang 11 ini. Dan untuk Pak Adi, semoga nanti diberikan kelancaran, baik itu kelancaran dalam mengikuti
juga cukup menyita fisik dan energi yang luar biasa. Mungkin harus kesana kemari untuk melaksanakan kegiatan, melakukan seminar dan sebagainya. Dan juga nanti kami sampaikan terima kasih yang besar-besarnya kepada Pak Firman Bayu Wahdan Setiawan SPD yang telah berkenan untuk menyempatkan waktunya datang ke sini untuk membimbing Pak Adi selaku calon guru penggerak angkatan 11 SMK 1 Sarjo. Mungkin itu saja dari saya. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Dari saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suwarno selaku wakil dari Bapak Tony Zujun Nasution. Berikutnya yakni sambutan dari Bapak Firman Bayu Wahdan SPD selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lamongan. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang terhormat Bapak Kepala SMK N1 Sarirejo atau yang mewakili yaitu Bapak Suwarno, yang saya hormati Pak Adi selaku CGP Angkatan 11, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri Sarirejo yang pada kesempatan hari ini menyempatkan untuk ikut dalam diskusi visi misi sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan pagi hari ini, yaitu dalam acara pendampingan individu 2 pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Dua kalinya selawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita ke jalan yang benar, yaitu agama Islam. Bapak Ibu semuanya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Adi serta rekan-rekan yang pada hari ini sudah bersedia untuk melaksanakan pendampingan individu 2, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Dalam pendampingan individu 2 ini merupakan satu rangkaian kegiatan yang harus dilalui oleh Pak Adi itu sendiri, yaitu diskusi tentang visi sekolah. Ini memang merupakan satu proses belajar yang harus dilalui oleh Pak Adi. Akan tetapi dalam kesempatan kali ini semoga dengan proses belajar ini kita juga dapat berefleksi tentang visi sekolah yang sudah ada. Nah, apakah visi sekolah yang sudah ada ini sudah cocok dengan kondisi kita saat ini? Ini pengalaman Pak. Di SD itu sebagian besar visi itu bertahun-tahun itu tetap nggak ganti-ganti itu. Nah, jadi harapan kami semoga dengan adanya acara diskusi visi sekolah ini kedepannya dapat menjadikan kita untuk menjadi lebih baik terhadap murid
murid juga dapat berdampak yang sangat baik. Itu. Kemudian bagi rekan-rekan yang sudah bersedia hadir pada kesempatan kali ini, semoga dengan adanya Pak Adi sebagai calon guru penggerak di angkatan 11 ini semakin termotivasi untuk menjadi seorang guru yang lebih baik. Tentunya melakukan pembelajaran itu agar berdampak yang sangat baik terhadap murid itu sendiri. Kemudian untuk pendidikan guru penggerak itu sendiri, nah ini merupakan angkatan 11. Semoga di angkatan berikutnya, angkatan 12. Nah ini angkatan 12 insya Allah masih ada informasi terakhir yang kami terima kemarin. Insya Allah bulan Oktober itu dibuka kembali. Harapan kami juga semoga Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada kesempatan kali ini agar ikut untuk mendaftar sebagai calon guru penggerak di angkatan berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu untuk visi dan prakarsa perubahan yang sudah dibuat oleh Pak Adi selama proses belajar kurang lebih 2 bulan terakhir ini, kami harapkan sudah sesuai dengan kondisi yang ada. Untuk itu pada kesempatan diskusi kali ini nanti sepenuhnya akan saya serahkan kepada Pak Adi untuk memandu panjenengan dalam menyusun visi sekolah. Dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Firman Bayu atas sambutan yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya yaitu penyampaian visi dan prakarsa perubahan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lamongan, yaitu Bapak Adi Azurin Barawuri. Waktu kami persilakan, monggo Bapak Adi. Bapak Ibu, rekan-rekan guru SMK Negeri 1 Sarejo yang telah hadir dalam presentasi serta diskusi pendampingan individu 2 pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 visi dan prakarsa perubahan. Tidak perlu berlama-lama, saya langsung saja. Cek. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya mulai. Perkenalkan bahwasanya selama mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 11 ini, di sini saya didampingi oleh fasilitator BPGP Balai Besar Guru Penggerak, yaitu Ibu Emi Murniati, SPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Magetan yang diberikan tanggung jawab oleh BPGP untuk memberikan fasilitasi kepada kami peserta pendidikan guru penggerak angkatan 11. Kemudian kami juga didampingi oleh pengajar praktek CGP angkatan 11, yaitu Bapak Firman Bayu Setiawan SPD.
Beliau merupakan kepala sekolah SDN 1 Waruk. Sehingga selama 2 bulan ini kami telah melakukan pembelajaran baik secara daring maupun lokal karya secara luring, dan banyak sekali pengalaman-pengalaman serta ilmu baru yang perlunya kami timbaskan pada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, susunan acara dalam diskusi, kolaborasi dan refleksi pendampingan individu 2 ini. Yang pertama, menangkap tujuan diskusi. Kemudian yang kedua, merumuskan kalimat rumpang dan visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Yang kelima adalah penutup. Selanjutnya Bapak Ibu, kita menentukan kesepakatan kelas terlebih dahulu sebelum kita melakukan diskusi, kolaborasi dan refleksi. Di sini saya mencontohkan ada beberapa poin yang sudah saya tuliskan. Yang pertama, peserta aktif dalam kegiatan diskusi. Kemudian yang kedua, menghormati pembicara dan orang lain. Yang ketiga masih kosong, yang keempat masih kosong, yang kelima masih kosong. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang perlu diusulkan, ada saran, monggo silakan kami tampung. Monggo. Dari Pak Bayu sendiri barangkali, monggo Bapak Ibu. Monggo Pak Warno. Jadi kita melakukan kesepakatan kelas dulu sebelum melakukan diskusi. Monggo Bu Sumina, Bu Sumaya, Bu Evi, Pak Fandi dan Pak Toyib. Monggo, barangkali ada yang usulkan. Saya coba memberikan masukan, mungkin kesepakatan waktu mungkin Bapak yang perlu disepakati di awal sebelum pelaksanaan kegiatan dilaksanakan. Mungkin yang saya usulkan adalah batasan pembahasan kita batasi terkait dengan tema saja, tidak nanti masuk kemana-mana. Artinya ada batasan pembahasan yang kita diskusikan. Kemudian yang berikutnya nanti bisa memberikan kritik dan saran tapi yang bersifat membangun. Ada lagi, Bu Evi? Barangkali saya tambahkan boleh makan atau minum, mantap Pak G. Boleh. Saya tambahkan ya. Kelihatannya tegang teman. Sepertinya belum ada minumnya di meja. Boleh. Makan dan minum yang ringan. Minum ringan. Ya maksudnya nggak makan yang berat. Berarti kan banyak makan. Terus barangkali ada lagi Bapak Ibu? Cukup Pak. Baik Bapak Ibu, di sini kita sudah mencapai kesepakatan kelas sebelum kita melakukan diskusi dan kolaborasi serta refleksi, yaitu yang pertama, peserta aktif dalam kegiatan.
Yang kedua, menghormati pembicaraan dan orang lain. Yang ketiga, waktu untuk diskusi dan kolaborasi kita tentukan kurang lebih sekitar 70 menit atau sampai 80 menit. Kemudian 4, pembatasan bahasan harus sesuai dengan tema, jadi tidak boleh sampai kita keluar tema atau keluar topik. Yang kelima, memberikan kritik dan saran, tetapi bersifat membangun dan memotivasi, tidak boleh saling menjatuhkan. Intinya di sini hampir sama dengan poin kedua, tapi bedanya di sini kita disuruh menghargai pendapat orang lain, tetapi lebih bersifat membangun serta memotivasi. Kemudian yang keenam, boleh disambil makan dan minum, tetapi yang ringan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang saatnya kita ice breathing dulu, biar kita nggak kaku, biar kita nggak bingung ya, biar kita nggak nervous, ya. Jadi ice breathingnya seperti ini, saya berikan contoh terlebih dahulu. Jadi nanti Bapak Ibu sekaligus Pak Bayu ngapunten, nanti berdiri, kita kepalkan tangan, oke. Kalau saya menyebutkan SMK bisa, SMK bisa, SMK Negeri 1 Sarirejo hebat bermartabat. Betul Pak Bayu. Jadi saya ulangi, SMK bisa, SMK bisa, SMK Negeri 1 Sarirejo hebat bermartabat. Kemudian kita ikuti dengan tepuk, oke. Tepuknya seperti ini. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nonton lagi? Oke. Paham? Sekolah ulangi lagi nggih. Saya ulangi lagi nggih. Jadi SMK bisa, SMK bisa, SMK Negeri 1 Sarirejo hebat bermartabat. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nonton nggih? Oke, kita mulai ya. Siap? Monggo Bapak Ibu. Oke. Kita mulai. Kita kepalkan tangan kita. SMK bisa. SMK bisa. SMK Negeri 1 Sarirejo hebat bermartabat. Tepuk fokus, Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk ice breathing-nya pada pagi hari ini, sehingga bisa membuat suasana kita lebih cair, tidak terlalu serius. Selanjutnya Bapak Ibu ada permainan. Nanti saya kasih hadiah, saya kasih surprise. Kalau saya bilang pagi, jenengan tepuk sekali. Kalau saya bilang siang, jenengan tepuk 2 kali. Pagi, siang, pagi, siang. Terus kalau saya bilang malam, jangan tepuk. Bisa nggih? Oke. Oke, kita mulai nggih. Siap. Kita mulai. Oke, lanjut. Pagi, 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 siang, siang, pagi, pagi, siang, pagi, malam. Oke. Oke, sip. Lanjut lagi, pagi, pagi, malam. Oke. Oke. Baik, Bu Sumina bisa maju ke depan. Pak, ya, monggo Bu Sumina bisa maju ke depan. Jadi di sini saya akan memberikan hadiah dan surprise. Hadiahnya apa? Hadiahnya ini Bu Sumina. Jenengan membacakan syairnya dari Bapak Insinyur Soekarno. Ya, syair. Aku melihat Indonesia. Monggo Bu Sumina, waktu dan tempat kami persilakan. Lebih menghayati di Bu Sumina, saya persilakan. Baca puisi. Ini syair.
Ada yang nggak balik? Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliat. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kalebat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang ku dengarkan, aku mendengarkan lagu Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Luar biasa Bu Sumina. Baik, jadi hadiahnya dan surprise-nya adalah kita membacakan syair yang diciptakan oleh Presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, tentang Indonesia, seperti itu. Baik, apa hubungannya Bapak Ibu dengan tema kita, yaitu visi dan prakarsa perubahan? Baik, saya lanjutkan di slide berikutnya. Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu usai mendengarkan puisi tersebut? Apa yang bergelora dalam darah Bapak Ibu? Barangkali ada yang bisa memberikan pendapatnya. Jadi Bu Sumina tadi sudah memberikan syair yang luar biasa, membacakan syair dari Bapak Insinyur Soekarno tentang Aku Menyanyi Indonesia. Dari apa yang telah dibacakan oleh Ibu Sumina tadi, perasaan seperti apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mendengar syair yang diciptakan oleh Bapak Insinyur Soekarno? Dari kalimat-kalimatnya, terus apa cintanya kita itu ke Indonesia itu seperti apa? Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang memberikan pendapatnya. Semangat persatuan tadi, monggo. Dari puisi cepat kita ambil yang bergelora dalam daerah kita,
ketika mendengar puisi tersebut dibacakan, yaitu semangat persatuan. Karena dari setiap syair-syair yang tertulis, meskipun melihat gunung apa saja, di Gunung Merapi, Gunung Merbabu dan sebagainya, itu kan dari berbagai daerah. Tapi di bawahnya ada keterangan, aku melihat Indonesia, berarti kan persatuan. Musik juga seperti itu tadi, dari mana saja musik itu, akhirnya juga aku melihat Indonesia. Nah, baik dari anak-anak yang di desa yang meneriakkan Pak Merdeka, berarti kan semangat bersatu bahwasanya kita ini Indonesia. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi syair yang diciptakan oleh Bapak Insinyur Soekarno itu adalah visi dari Bapak Insinyur Soekarno, yaitu menyatukan bangsa Indonesia. Walaupun dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Bapak Ibu? Dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Jadi dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas tidak ada yang bisa menyatukan selain Indonesia, sehingga muncullah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di sini ada jawabannya sebenarnya Bapak Ibu. Kami hapus. Nah, ya, puisi tersebut menunjukkan visi Presiden pertama kita akan wujud kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Beliau begitu kuat menggambarkan pesan. Beliau pesan tersebut melalui sepotong puisi. Jadi gambaran yang ada di dalam diri Bapak Insinyur Soekarno dituangkan, disyairkan dalam sebuah syair yang melambangkan bahwa Indonesia itu kaya, Indonesia itu hebat, tetapi harus bisa yang menyatukan yaitu Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, nah, di sini kita dihadapkan, kita diberikan gambaran. Otomatis kita sebagai guru, kita memiliki cita-cita untuk murid. Seperti apa sih murid yang kita impikan di masa depan, sehingga harapan kita sesuai dengan apa yang kita impikan terhadap murid-murid kita. Memang benar di setiap tahun berganti, perkembangan berganti pun kita harus menyadari bahwasanya kita harus bisa mengupdate diri sekaligus bisa memperbarui kompetensi kita. Nah, di sini peserta diskusi merumuskan kalimat penumpang untuk kemudian dibuat sebuah kesimpulan. Di sini ada beberapa kalimat penumpang Bapak Ibu, di mana kalimat penumpang ini adalah kalimat yang belum lengkap. Di kalimat yang belum lengkap yang harus Bapak Ibu lengkapi. Seperti apa melengkapinya? Nanti yang pertama kita mulai dari kalimat yang pertama. Kita memimpikan murid-muridnya. Nah, otomatis dari Bu Sumaria, Bu Evi, Bu Sumina, Pak Fandi, Pak Toyib dan Pak Suwarno punya versi yang berbeda-beda, punya feel yang berbeda-beda. Murid seperti apa yang ini? Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah itu otomatis punya jawaban tersendiri. Di sekolah kita mengutamakan apa? Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, ya. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Kemudian yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Seperti itu Bapak Ibu. Kita mulai dari kalimat pertama. Ini saya berikan sticky notes, nanti Bapak Ibu menempel di depan. Seperti itu.
kita memimpikan murid-murid yang tidak harus kata, bisa lebih dari 2 kata atau 3 kata. Sengaja. Ini satu dulu atau dibagikan lagi? Nanti dibagikan lagi. Monggo langsung ditempel Bapak Ibu kalau sudah. Bukan kalimat kata. Nah kata yang digawe gua di sama. Iya. Ini dibuat dulu. Cek. Bu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk memberikan jawaban dari kalimat tumpang yang pertama. Di sini ada 6 kalimat yang akan mengisi kalimat tumpang yang pertama, yaitu kita memimpikan murid-murid yang pertama adalah berakhlakul karimah, kemudian yang kedua adalah visioner, kemudian yang ketiga adalah berakhlak mulia, yang keempat adalah disiplin dan bisa diatur, yang kelima adalah patuh dan senantiasa mematuhi tata tertib sekolah, kemudian yang keenam adalah disiplin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita bagikan kertas berwarna kuning untuk menjawab kalimat tumpang yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid adalah. Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang mau makan atau minum, kan kesepakatan kelasnya boleh makan sama
minumnya nggak ada Pak Adi. Ada. Oke, semangat Pak. Tenang Bapak Ibu. Sepakat kelasnya beli makan atau minum. Sudah tadi sudah beli tempel. Boleh. Silakan. Sampai makan. Salah bener ya apa jare? Kok salah? Lah iya. Duh, mulai tulis lagi. Dilipat. Nah. Ya. Boleh makan. Yo, kepala ini. Boleh makan. Baik, di kalimat rupa kedua ini ada beberapa kata sekaligus ada serangkaian kata yang telah diisikan untuk melengkapi kalimat rupa, yaitu kita percaya bahwa murid adalah investasi yang pertama. Yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah makhluk hidup dengan berjuta ragam variasi karakter. Kemudian yang ketiga, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa. Kemudian yang keempat, kita percaya bahwa murid adalah anak yang hebat dan berkarakter. Kemudian yang kelima, kita percaya bahwa murid adalah generasi emas peradaban di masa depan. Selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus yang harus dipersiapkan. Tepuk tangan buat selanjutnya Bapak Ibu, di sekolah kita mengutamakan warna pink. Itu kalimatnya di sekolah kita. Kita di sekolah. Sekolahnya umum berarti ya. Umum. Oh, enggak surprise dulu. Ini kan surprise. Ilmu baru. Monggo Bapak Ibu yang sudah selesai bisa langsung ditempel. Baik, kita bahas bersama kalimat rumah ketiga. Oke, monggo Bu. Panjang kelihatannya kalimat ini. Banyak unek-unek yang disampaikan dalam sebuah kertas. Oh iya benar. Baik, di sekolah kita kan yang pertama adalah kebersamaan. Yang kedua, akhlak dan budi pekerti. Yang ketiga, hak dan kewajiban untuk murid. Yang keempat, keamanan.
keselamatan dan keilmuan yang diajarkan. Yang kelima, pendidikan dengan orientasi dunia akhirat. Dan yang terakhir adalah memberikan pelayanan, melayani murid dan membentuk karakter perspektif yang berakhlak dan berorientasi sebagai pelajar Pancasila. Luar biasa, tepuk tangan Bapak. 5, bayangkan Bapak Ibu ya, ternyata di setiap kita punya versi kita sendiri. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk di kalimat penumpang yang keempat, sekaligus di kalimat penumpang yang kelima dan kalimat penumpang yang keenam. Barangkali bisa langsung mawon Bu. Lumayan untuk menggantikan kertasnya langsung 3-3. Ini Bu Sumaya untuk kertasnya. Tapi nanti nempelnya tetap gitu Pak Ibu. Ini kalimatnya berarti murid ya Pak? Jadi kalimatnya seperti ini Pak. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, jadi ini sebenarnya ada koma. Murid di sekolah kita, koma, sadar betul bahwa Ini kalimat yang saya akan coba. Murid di sekolah kita Sadar betul bahwa apa? Untuk yang ini bisa warna kuning dulu. Yang kelima warna orange. Monggo Bapak Ibu yang kalimat 4 bisa ditempel terlebih dahulu.
kalimat yang baru di Bapak Ibu. Jadi memang di dalam pendidikan penggerak ini kita diajarkan untuk berkolaborasi. Salah satunya kolaborasinya seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu bisa menerapkannya dalam pembelajaran, sehingga apa? Memang item-item yang kita butuhkan dalam pembelajaran yang kreatif dan inovatif tidak perlu menggunakan yang mahal-mahal. Cukup berbekal kertas, kemudian sticky notes, kita bisa menghasilkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Seperti itu Bapak Ibu. Kami jelaskan ya, untuk yang kalimat penumpang yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk, jadi kita sebagai guru dan warga di sekolah ini yakin untuk. Kemudian yang kalimat penumpang yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, seperti itu Bapak Ibu. Untuk yang kalimat 54 kurang 1 ini. Siapa ini yang terlambat? Menempel. Pak Warno belum. Kalimat 54 orang. Belum. Monggo Bapak Ibu dilanjut di kalimat penumpang yang kelima sambil menunggu Pak Warno menyelesaikan kalimat penumpang 5 dan kalimat penumpang yang ke-6. Monggo Bu Sumina. Monggo Bapak Ibu barangkali sambil sama makan dan minum, karena nanti kesepakatan kelas kita boleh makan dan minum dalam diskusi dan presentasi. Monggo kalimat penumpang yang ke-6 kurang 2 lagi. Terima kasih Bu Sumina. Hal yang baru Bu Sumina. Ya, hal yang baru ya. Ya. Ini pun kalau saya tidak mengerti pendidikan guru penggerak, saya juga tidak tahu hal-hal seperti ini. Baik, kita mulai membahas mengenai kalimat penumpang yang keempat. Kalimat penumpang yang keempat yaitu murid di sekolah kita
sadar betul bahwa butuh perhatian dan kasih sayang. Kemudian yang kedua, tugas utama murid adalah belajar dan menimba ilmu untuk bekal masa depan. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid membutuhkan pendidikan dan sarana prasarana yang mendukung. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pagi hari ada kegiatan sholat duha di SMK. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ilmu sangat penting untuk masa depan. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan yang terbaik. Selanjutnya di kalimat penumpang yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk memberikan yang terbaik untuk anak didik kita, dapat menjadi lebih baik dalam mendidik murid dan memajukan sekolah, membentuk murid yang berkarakter berbudi luhur, maju dan berprestasi, berkolaborasi, membentuk dan membangun karakter anak didik kita menjadi orang yang bisa menentukan arah masa depan. Kemudian yang terakhir adalah dapat memaksimalkan potensi yang ada. Selanjutnya kalimat penumpang yang keenam, sekolah adalah tempat belajar mengajar. Kemudian sekolah, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa generasi sekarang mengalami kemerosotan moral, tapi kita harus yakin bisa memperbaiki dan mensukseskannya. Kita dan warga di sekolah ini paham sekolah tempat murid sebelum terjun ke masyarakat, atau sekolah tempat untuk menempa murid sebelum terjun ke masyarakat. Selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham tujuan pendidikan adalah mencerdaskan anak bangsa dan berakhlak mulia. Kemudian perlu memperbaiki diri sebagai seorang pendidik. Selanjutnya bersatu dan bekerja sama untuk kebaikan sekolah. Baik Bapak Ibu, aplaus buat kita semua. Jadi ini adalah kalimat penumpang yang menghubungkan kita dengan cita-cita bagaimana murid impian kita. Selanjutnya Bapak Ibu, nah kesimpulannya adalah dari kalimat-kalimat penumpang ini Bapak Ibu, kita bisa membuat visi apa yang kita inginkan. Jadi dari kalimat penumpang ini kita sudah bisa membaca bahwasanya visi kita sebagai seorang dalam memimpikan adalah memberikan hal yang terbaik bagi mereka. Mari Bapak Ibu yang bisa memberikan kesimpulan dari kalimat penumpang di atas. Waktu dan tempat kami persilahkan, monggo. Jadi dari kalimat penumpang ini Bapak Ibu otomatis sudah punya kesimpulan tersendiri terkait cita-cita untuk murid yang diinginkan. Dari sticky notes yang sudah kita tempel, dari kalimat penumpang 1, penumpang 2, kalimat penumpang 3, kalimat penumpang 4, kalimat penumpang 5, dan kalimat penumpang 6, otomatis Bapak Ibu sudah punya kesimpulannya tersendiri. Monggo Bapak Ibu barangkali ada tanggapan untuk kesimpulan tersendiri terkait cita-cita murid yang diinginkan. Bapak Ibu monggo. Monggo. Monggo Bapak Ibu. Silakan. Jadi Bapak Ibu sudah menulis kalimat penumpang tentang cita-cita murid yang diimpikan. Dari kalimat penumpang 1, kalimat penumpang 2, kalimat penumpang 3, kalimat penumpang 4, kalimat penumpang 5, dan kalimat penumpang 6. Kesimpulannya apa Bapak Ibu dari kalimat-kalimat tersebut? Monggo jadikan satu kalimat yang menarik yang tentunya akan menginspirasi Bapak Ibu. Bu Ibu sudah punya jawabannya? Belum.
Baik, sekalian saya catat bismillah. Terima kasih Pak Adi, saya mencoba untuk menjawab dari apa yang tadi ditampilkan dalam apa yang kita inginkan terhadap siswa kita sampai dengan yang terakhir tadi ya kita sadar bahwa itu tadi ya bahwasanya yang pertama semua warga sekolah, semua bapak ibu guru pastilah menginginkan dalam pendidikan ini semua bisa sesuai dengan rencana program dari sekolah, yaitu mencerdaskan anak didik kita, baik itu masalah akhlak maupun akademiknya. Yang pertama, semua yang diinginkan bapak ibu guru adalah anak-anak itu yang disiplin, yang patuh, yang mau menjalankan kegiatan pembelajaran dengan baik, tugas semua yang diberikan itu senantiasa diikuti, dikerjakan, setiap kegiatan keagamaan juga senantiasa dia lakukan, seperti contohnya kegiatan beribadah yang kita terapkan di waktu di pagi hari duka, kemudian siangnya sholat zuhur, dan sebelum pulang sholat asar, semua bisa melaksanakan tanpa harus melalui kita mengobrak atau menggiring anak-anak. Semuanya tujuannya itu sama. Namun dalam praktek pelaksanaan kegiatan tersebut tidaklah semudah kita membalikkan tangan. Berbagai macam karakter anak didik kita, apalagi kita ada di wilayah perbatasan daerah Kabupaten Lamongan dan Gresik, yang mana sosiologi masyarakatnya di sini itu adalah masyarakat yang menengah